emang kenapa nggak dimasakin sama istri, kata saya gitu kan. Kan dia udah punya istri juga bang. Terus kata dia, dimasakin, cuman aku lagi kepengen makan bareng sama kamu aja. Kan udah lama kita nggak makan bareng. Ya udah makan makanan orang kaya. Oh, apa tuh? Pecel lele. Apa sih rasanya itu? Yang tadinya anyir, sekarang udah nggak anyir. Bau pandan ya? Rasa-rasa vanila kayaknya. Terus kalau misalnya dibilang, lagian sih lu kurang cantik gitu ya. Lah kenapa lu mau nikah sama gua? Iya Kenapa ya. baru sekarang lu ngomong? Iya ya. Dosa mulut lu kayak gitu, nggak boleh gitu. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Berarti saya masih boleh ya berpetualang selagi belum ketahuan. Boleh. Selagi belum ketahuan maksudnya gitu. Nggak masuk, Derwis, nggak masuk. Iya maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Andi, host yang tidak terlalu tampan tapi bisa bikin kamu nyaman. Oke, jadi malam ini saya menggantikan Bang Ali karena Bang Ali nyerah angkat tangan dengan narasumber ini. Kalau teman-teman masih ingat, ciri khas dari narasumber ini adalah dia adalah Julai yang meresahkan sampai mengalih angkat tangan. Oke, coba saya hadapi narasumber ini kali ini. Apakah saya menyerah juga? Kita sambut aja narasumbernya. Assalamualaikum, Kak Julai. Waalaikumsalam abang. Wow, Kak Julai, ternyata inilah sosoknya Kak Julai yang bikin Bang Ale sampai angkat tangan ya. Yang wow, gitu. Gimana kemarin kalau lagi video call gitu, lagi sayang-sayangan? Oke. Yang gitulah. Oke, Kak Julai. Jadi wah, ini penonton gak bosan-bosan nih nontonin Kak Julai. Katanya Kak Julai itu meresahkan. Kak Julai itu bikin bikin teman-teman bikin cenut-cenut. Bikin cenut-cenut gitu. Jadi kali ini Kak Julai mau lanjutin ceritanya nih. Masih banyak ya pengalamannya Kak Julai ya? Masih. Masih ya? Oke, biar teman-teman gak pinisirin, Kak Julai langsung cerita aja kali ini. Boleh. Kemarin yang sempet sama orang Palembang itu kan. Nah yang sama Palembang ini kan karena udah lama kita juga kan lost contact juga sama dia kan. Akhirnya saya balik lagi nih sama orang yang Papua ini. Oke. Yang hitam gede mengkilat berurat malahan. Hitam gede mengkilat berurat. Oke. Nah terus dia ini kan nyamperin lagi kan ke tempat kerja. Dia bilang, Julai buka lagi dong blokirannya, tadi gitu. Oh, dia nyamperin nih. Nyamperin dong. Oke. Kan saking sayangnya. Oke. Saking sayangnya. Dia nyamperin, kata dia, Julai buka lagi dong, katanya gitu kan. Enggak gitu. Ya udah dia jemput lagi kan. Karena masih belum dapat lagi nih. Pas besoknya seminggu kayaknya deh. Dia kan liburnya seminggu sekali juga sama. Dia jemput lagi ke tempat kerja, terus barulah kita ngobrol-ngobrol, baru saya buka lagi blokirannya. Terus saya tanya, emang kenapa? Kok minta dibuka lagi blokirannya? Terus kata dia masih sayang gitu. Sesayang apa gitu kan? Ya masih sayang lah tadi gitu kan. Sayang banget. Sayang banget gitu kan. Ya udah tuh dilanjutin lagi sama dia kan. Terus saya ini pas acara apa gitu, dia kan minta ketemuan kan. Julai jemput ya tadi gitu. Biasalah dia jemput pakai mobil. Terus saya jalan-jalan nih, makan yuk kata dia gitu. Lapar banget. Emang kenapa nggak dimasakin sama istri, kata saya gitu kan. Kan dia udah punya istri juga bang. Terus kata dia, dimasakin, cuman aku lagi kepengen makan bareng sama kamu aja. Kan udah lama kita nggak makan bareng.
Ya udah Makan. makan makanan orang kaya, Oh, apa tuh? pecel lele. Ya iyalah. Iyalah makanan jarang-jarang kan makan pecel lele. Ya udah makan pecel lele. Mewah ya. Oh, mewah banget. Bukan lelenya yang bikin mewah. Apanya? Orangnya yang bikin mewah. Iya. Iyalah, orangnya. Gede mungkin. Bayangin kan lele kan? Iya. Iyalah, bayangin lelenya. Bayangin apanya, Abang? Ya lele. Lelenya kan. Iya, pas udah gitu kita habis jam berapa ya kita selesai makan, pokoknya udah malam deh gitu kan. Terus langsung tuh diajakin jalan-jalan lagi kelar makan. Udah selesai belum gitu. Udah gitu. Ya udah. Jalan lagi kan, main tuh, nikmatin malam aja. Masih yang baik banget. Masih ternyata masih baik ya gitu. Setelah udah berapa bulan sih saya waktu itu nggak ketemu sama dia tuh. Saya pikir udah selesai rasa sayangnya. Ternyata masih. Masih banget kata dia gitu kan. Saya tanya, kenapa emang masih sayang sama saya gitu. Kan saya orangnya judes gitu kan. Jelek, gendut gitu. Terus dia bilang gini, kalau nyari selingkuhan jangan yang cantik-cantik. Abang tahu nggak jawaban apa saya? Apa? Iya, kalau yang cantik-cantik sering. Iya kan? Kalau yang jelek jarang. Jarang. Berarti kan secara nggak langsung dia bilang Kak Jule nggak cantik dong. Nah, justru dia mau. Oh, tapi Kak Jule nggak marah tuh. Enggak lah, kan istrinya dia cantik. Oke. Istrinya dia cantik. Ya berarti kan dia dapetin yang jelek anugerah. Iya kan? Iya. Iya lah, dapetin Karena yang yang jelek. jelek jarang nih. Iya, biasanya. jarang yang udah. Padahal dia nggak tahu. Iya kan? Dia nggak tahu. Padahal dia nggak tahu aja kalau si Julai ini kayak gimana, ya kan? Pokoknya yang di mata dia Julai ini baik. Baik ya. Baik. Pokoknya yang kalem-kalem gitu. Jangan ditunjukin nakalnya, jangan. Oke. Iya, kan perasaan. Terus pas udah lama dia ngajakin main. Seneng dong diajakin main. Main apa nih? Main diajakin jalan-jalan. Oh, oke. Emang abang mikirin main kemana? Main tenis. Main Enggak, saya nggak padel. bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa main gitu. Biasanya main bekel. Iya betul. Iya, main bekel kan. Terus diajakin jalan nih sama dia. Kata dia, mau main gak say? Kata dia gitu. Main yuk, kata saya gitu. Yuk, udah lama gak pernah main kan. Nah pas udah main ceritanya kan, diajakin jalan-jalan nih. Pulang kerja diajakin jalan-jalan. Udah diajakin makan, diajakin jalan-jalan. Terus baru tuh bang dia baru lagi kan ngajakin. Iya, Setelah sekian lama purnama, barulah dia, yuk main yuk, katanya. Kemana? Tempat biasa. Abang tahu nggak pas nyampe di sana itu? Saya pikir dia sendiri kan pas nyampe, terus katanya, ih, kok ini ada saudaranya gitu. Iya gitu, kebetulan kita emang lagi ada acara tadi gitu kan, baru pulang kerja. Oh gitu. Ya udah, saya kan orangnya nggak mungkin dia apa-apain. Tahu nggak bang terjadi apa? Apa? Sama saya bertiga. Iya, Bertiga? sama temannya. Baru banget pertama kali itu. Loh, Kak Jule nggak berontak? Abang mikirnya orang yang sana itu kecil-kecil kan pasti. Gede-gede. Gede-gede banget. Iya. Gede-gede banget. Iya, segini kan? Orangnya juga gede bang. Iya, orangnya tinggi gede gitu. Nggak mungkin lah buat saya ini. Kan saya mikirnya si pacar saya ini baik gitu loh. Kan? Nah tapi tiba-tiba dia ngajak temennya. Sorry, jadi itu udah ada temennya waktu Udah itu. ada. Dan itu dipaksa dong. Iya. Tadinya kan saya mikirnya cuman dia aja sendiri. Dia mikir. Terus pas udah nyampe, kok ada temennya 2 orang. Saya tanya, kan saya emang gak pernah kenal sama keluarganya ya. Keluarga yang dari yang cowok-cowoknya ini gak pernah tahu. Terus saya tanya, itu siapa? Ini kebetulan ada teman yang baru pulang kerja juga sama kayak abang gini. Oh, ya udah kita ngobrol-ngobrol. Terus dia udah siapin minumannya gitu.
Kan aku maksudnya kalau yang masalah minuman aku dia udah minum gitu. Terus aku Kak Jule minum juga? iya. Jadi antara sadar sama nggak sadar gitu. Antara sadar sama nggak sadar, tapi masih ingat. Masih sih. Kan awalnya itu aku masih yang pusing-pusing sedikit gitu kan. Sebelum sampai kelakuan yang kayak gitu. Tapi aku nggak ngebayangin pertamanya kalau bisa. Sorry, jadi jadi ada berapa orang di kamar? Ada dia, orang Papuanya, temannya ada berapa orang? Ada 2 orang. Berarti 3 orang. Oh, berarti 3 lawan 1. Wih, gila. Untungnya aku kuat ya. Saya nggak bisa bayangin sih. Sama, saya juga nggak pernah ngebayangin. Tapi itu yang saya rasain. Oke, tapi posisi Kak Jule lagi setengah sadar gitu ya, karena dalam pengaruh minuman. Jadi antara megang kanan sama megang kiri. Iya kan, antara megang kanan sama megang kiri gitu. Apa nih, megang apa nih? Ya megang yang itu. Iya. Jadi megang kanan, megang Megang kiri. kanan, megang kiri. Terus yang satu dari Yang satu. Iya, dia bilang, aduh, pokoknya kayak begitulah. Sebentar dulu. Duh, saya butuh waktu buat ini nih, mau visualisasikannya ke bayangan saya. Jadi yang ini megang kanan, megang kiri, yang satu. Terus nggak di Itu belum. itu belum. Masa langsung tiba-tiba ke situ? Belum lah. Belum. Terus setelah itu udah yang kayak gitu. Terus mainnya sih yang nggak yang langsung. Pertama si pacar saya dulu ini. Oke. Setelah si pacar saya ini, baru teman-temannya. Disuruh temen. Jadi si pacar saya ini nyuruh teman-temannya ini. Jadi satu-satu dulu. Oke, saya ngerti. Satu-satu dulu. Udah selesai, barulah. Apa yang dirasa? Apa coba yang dirasa? Ya nggak tahu, saya nanya. Jadi kan ini sebenarnya berarti kan Kak Jule ini dijebak nih. Karena dari awal kan nggak ada omongan sih orang ini ya. Setelah sampai di lokasi ternyata ada temennya. Ada temennya. 3 orang itu gitu kan. Dan posisi Kak Jule dalam pengaruh minuman. Nah, dan itu melakukan kan, Kak Jule masih ingat ya kejadian-kejadian apa aja ya? Dari yang dia semuanya di toketnya dipegang kanan kiri. Terus sama lama-lama ya udah. Itu kan ngewe bertiga itu. Juga. Gede banget tau bang. Gede banget. Terus yang aduh gila, gue masih bisa hidup nggak ya besok pagi gitu. Kepikiran ke situ kan pasti. Masalahnya kan bertiga. Orang main sendiri aja sakit. Iya, gimana mau? Iya, main sendiri aja sakit kan. Masalahnya ukuran yang suami sama orang Papua ini kan beda jauh. Jauh beda ya. Jadi udahlah. Pas udah kelar itu pagi dia baru selesai itu. Pagi. Gila. Baru ingatnya pagi ya, baru ingatnya pagi. Terus saya tanya ke si pacar, kok tega kata saya gitu kan. Ya lagian ayang kata dia gitu. Masa sempat-sempatnya ngeblokir gitu. Maksudnya dia ngelakuin itu biar saya nggak lepas dari si orang ini gitu. Jadi kalau misalkan saya mau bilang udah selesai gitu, jadi dia ada ngancam-ngancam buat ke situ lagi. Oke. Dan ini sebenarnya udah ini loh, masuknya ini udah kejahatan loh. Kejahatan ya? Iya. Tapi nanti kejahatannya takutnya Di luar ekspektasi saya. iya, takutnya kejahatan kalau saya lapor itu gimana? Ya kena lah mereka. Kena kan mereka. Tapi takutnya nanti kalau misalnya si abang ini bawa temannya lebih banyak lagi, atau saya ngelaporin terus hal yang jelek terjadi gimana? Oke. Iya kan? Ya paham. Mendingan ya udah, yang udah terjadi aja udah. Setelah itu
Setelah itu masih berlanjut. Masih sama orang ini masih berlanjut? Masih. Mau lepas gimana? Iya kan? Di samping rasa sakit juga kan dia kasih. Ada sinyal loh Bang. Wah ini udah di luar konteks ini. Iya. Jadi saya harus iba atau harus gimana? Iya, mau nangis gimana? Iya kan? Dia ngasih enak. Oh tapi Kak Julie juga Di antara rasa sakit karena secara nggak langsung kayak gitu kan? Iya kan? Iya betul. Tapi memang. Iya kan? I'm not comment. Iya. Udah gitu. Udah lama kita selesai itu kan kita ngobrol-ngobrol lagi nih kan. Ngobrol-ngobrol normal aja gitu. Kok bisa gitu kan? Ya maksudnya ngelakuin ini biar kamu nanti nggak berpaling lagi sama yang lain gitu. Alasan dia. Terus saya bilang, padahal mah nggak usah diteguk nggak usah minuman. Yang normal-normal aja pasti mau. Iya maksudnya kalau misalkan nih ya Bang, itu kan secara nggak langsung si laki itu curang dong. Iya. Curang nggak? Betul. Dia ngasih saya minuman, berarti kan saya nggak bisa. Coba kalau saya nggak dikasih minuman, pasti berarti gitu kan. Nah ini tapi juga iyalah harusnya kan, saya bilang harusnya kalau emang mau main begitu biar kita ada, jangan minuman gitu. Oke, I see. Iya kan? Terus dia bilang, oh jadi kamu mau main lagi kayak gitu. Terus saya bilang, tapi jangan bertiga juga gitu. Kalau mau yang ada berdua nggak apa-apa gitu. Kalau enggak kamu yang kayak ini yang saya bilang saking ininya saya ke dia itu sampai saya tantangin gini, kalau enggak aku main sama orang lain, kamu yang nonton, kata saya gitu kan. Kamu yang ngelapin keringatnya aja, saya bilang gitu. Terus dia bilang gini, ih juga otaknya gitu. Iya, tadinya saya ini loh dengar ceritanya mau iba loh. Mau nangis pasti. Iya, dengarnya kayak gini. Soalnya aku udah kelihatan matanya Abang udah berkaca-kaca. Terus nggak jadi kan ditarik lagi air matanya. Iya. Sama saya juga tadi gitu. Niatnya mau sedih, tapi nggak jadilah udah. Biarin aja yang terjadilah gitu kan. Terus saya balik lagi nih. Terus yang pas udah selesai sama si yang Papua ini kan. Tapi masih Bang Papua ini. Masih sampai sekarang. Masih. Karena kan dia bilang saya sampai kapanpun nggak mau ngelepasin kamu gitu. Jadi saya bingung antara mau pergi atau enggak. Di satu sisi saya takut suami saya nanti sadar istrinya tuh kayak gimana. Iya kan? Masa istri solehanya diacak-acak sama orang? Kan nggak boleh. Oh, soleha banget saya. Iya ya. Iya ya gitu. Terus saya ceritanya main Facebook. Abang tahu Facebook mah? Tahu. Terus saya mulai kenalan nih. Kenalan lagi. Soalnya kan ngisi otak yang gabut gitu kan. Yang mikirin yang si Papua kemarin ini kok bisa ya gitu ke saya gitu kan. Akhirnya saya kenalan sama yang bapak-bapak tua. Bapak-bapak tua umur kurang lebih 70 tahunan deh kayaknya. 70 udah tua ya, udah kakek-kakek lah itu. Tapi dia nggak kakek banget kok. Oh masih segar badannya. Masih. Ntar fotonya saya tunjukin deh. Oke, boleh. Ada videonya juga. Video enggak? Oh video enggak. Foto aja. Oke. Pokoknya masih. Terus kenalan saya tanya, Om rumahnya di mana? Dibilang di Cikampek gitu. Oh Cikampek sama Bekasi nggak terlalu jauh lah ya? Ya 2 jam lah. Nggak nyampe ah? Nggak nyampe ya? Sejam lah ya? Setengah jam kayaknya. Kayaknya nyampe sih 1 jam. Enggak, kan dia jalan itu, dia yang punya jalan. Iya deh, setengah jam. Oke. Setengah jam nyampe. Terus pas udah gitu,
kenal-kenalan, saya tanya, Om punya istri nggak gitu? Punya. Gitu. Punya anak berapa? Gitu. Anaknya 3. Gitu. Oh, udah dewasa ya gitu, saya bilang. Udah, yang kemarin bontot baru aja nikah, kata dia gitu. Oh, gitu. Terus ya, iya ini baru aja nikah. Gitu. Oh, masih dalam suasana pesta ya pasti ya Om gitu. Iya gitu, makanya sibuk, kata dia gitu kan. Oh, terus kata saya ganggu nggak? Gitu. Enggak ganggu, serius nih nggak ganggu. Enggak. Terus dia video call. Oke. Ih, kamu manis juga ya orangnya kalau dilihat-lihat gitu, kata dia kan. Oh, senang banget saya dibilang manis. Ih, Om bisa aja, kata saya gitu kan. Pas udah lama, ketemuan lah saya sama dia nih. Dia kan kayak kepala yayasan gitu kan. Oh, dia nih profesinya. Kepala yayasan, nggak tahu kepala yayasan apa. Terus pas udah lama ini ketemuan, baik dong orangnya. Dia manggil saya Non mau apa gitu. Non, bukan bonsai lagi. Enggak, bonsai yang di Palembang. Oh, Iya Bang, ingat ya namanya bonsai. Iya. Aku aja biar lupa. Namanya Non. Non mau apa? Oh enggak Om, mau ini aja gitu. Akhirnya dia datang. Terus dia kan ngajakin, Non hotel yang di daerah Bekasi yang mana yang dekat gitu. Saya ajakin lah yang di daerah terminal. Daerah terminal? Ada ya situ ya? Ada lah, kayak kos-kosan gitu. Ya pokoknya gitu. Iya. Yang berapa sekali check-in? 200 apa 100? Siapanya? Bayar ke sananya? Iya kali. Kan bukan saya yang bayar. Oh, oke. Iya kan. Terus pas udah gitu, kata saya, Om, rebahan aja dulu, istirahat gitu. Iya gitu. Terus kata dia gini, kamu mau nggak istirahat gitu? Oh ya udah Om, aja gitu. Terus kata dia, Non juga capek kok orangnya gitu, kata dia. Enggak gitu. Terus dia pijit-pijit di sini. Pijit-pijit. Terus bilang gini, Om nggak capek apa pijit-pijit? Enggak. Ya udah sini gantian ya. Non yang pijit-pijit Om. Beneran gitu. Iya. Tapi aku gimana tuh? Aku pijit ke depan-depan, terus aku kilik-kilik gini. Terus kata dia gini, kok jadi gini Non gitu. Emang kenapa Om? Om nggak suka ya? Suka gitu. Terus aku ternyata gini, ih, udah keriput juga ya gitu. Oh, keriput? Iya lah, udah tua kan. Oh iya 70 ya. Iya kan. Terus pas udah gitu ngebangunin bunda itu lumayan susah ya. Percaya nggak Bang? Susah banget. Susah. Tapi ngebayanginnya aneh deh pokoknya. Kayak ular pisang. Iya, ular pisang tau kan? Kayak gimana ular pisang? Saya belum tahu. Yang lembek-lembek gitu. Yang di dalam bungkusan pisang gitu kan ada kan? Iya gitu. Terus bilang, ih kok kayak gitu ya gitu. Letoy. Iya, lama banget. Udah berbagai cara deh tuh. Apa caranya apa aja? Diapain aja emang? Udah saya tetep aja dia. Nggak bangun juga? Nggak bangun juga. Saya kan nanya gini, Om kalau di rumah masih suka main sama istri gitu kan? Kata dia udah nggak pernah. Kasian banget kata saya. Udah tua-tua nggak pernah. Ya, itu karena susah juga bangunnya kan? Mungkin. Iya. Tapi saya terus Bang. Kerja keras ya. Kerja keras. Jadi kerja kerasnya bagaikan kuda ya. Gitu. Kerja keras bagai kuda gitu pokoknya. Terus nyampe di situ dia udahlah pasrah aja kalau nggak bisa gitu kan. Udah tuh, ya udah Om istirahat aja, besok aja ya, terus gitu kan. Oh ya udah besok aja. Nggak jadi tuh. Nggak jadi, kecewa sih. Iyalah aki-aki. Bukan masalah aki-akinya. Iya kan pengaruh dong, aki-aki berarti dia kan daya hormon itu juga udah berkurang. Maksudnya kasihannya gini, udah jauh-jauh dateng, ya kan? Oh iya. Pertaruhannya ongkos, jauh kan?
Terus sampai sini sayanya biasa aja gitu. Iya, dianya nggak bangun. Iya, nggak bangun. Pas udah gitu saya bilang nih, ya udah Om nanti aja ya. Kalau Om datang lagi ke Bekasi, Om minum obat dulu aja gitu. Obat apa Non? Kata dia gitu. Ya nggak tahu obat apa gitu kan. Nah, udah lama nih dia pulang ke rumahnya. Terus sambil apa ya namanya itu masih telepon kan. Om Non kangen tahu gitu. Masa iya gitu. Tapi dia olahraganya rajin Bang. Oke. Malah saya nggak pernah olahraga. Dia itu sama kayak saya, kalau cuman gitu, dia langsung cepet naik. Oh, oke. Dia butuh. Sama kayak saya juga, digituin aja udah cepet. Iya cuman gitu, cuman gitu doang udah cepet banget ini. Oh ternyata si bapak ini perlu juga nih gitu, sama kayak saya gitu. Berarti kan di sini saya harus kerja keras. Iya. Iya kan? Oke. Terus kata saya gini, Om kapan ada libur lagi? Kata saya gitu. Nanti kata dia gitu. Oh ya udah gitu. Saya bilang jangan capek-capek ya Om udah tua gitu. Terus kata dia gini, udah tahu Omnya tua, kenapa Neng masih mau gitu? Ya karena udah tuanya itu Non mau. Maksudnya mau ngebahagiain di sisa-sisanya dia. Ya kan? Mau ngebahagiain di sisa-sisanya dia. Karena dia udah lama nggak apa-apa sama saya aja gitu. Saya kan pacar yang baik. Iya. Iya, pemburu rudal. Iya kan. Terus dapat 3 bulan atau 4 bulan baru dia datang lagi. Non, Om besok mau ke Bekasi ya gitu. Oh ya udah, Om main aja gitu. Terus saya tanya, Om udah minum obat? Udah. Saya nggak tahu tuh Bang dia minum obatnya apa. Okay. Pokoknya dia minum obat itu, kata dia udah minum. Tapi pas mau main itu dia keringet dingin. Aduh saya ntar main, dia ini lagi jantungan lagi. Oh keras kali obatnya ya? Iya kayaknya ya. Gak tahu obat apa dia. Obat nyamuk. Mungkin. Enggak ah, bukan. Masa minum obat nyamuk? Enggak. Pokoknya pas main itu saya sambil main tapi sambil mikirin dia. Oh, iya takut kan? kenapa-napa. Takut kenapa-napa. Ntar pas saya dia gimana? Iya jantungan. Iya. Tapi bangun. Bangun. Oh bangun. Oke, berhasil nih. Emang bangun. Tapi pas itu kan posisinya saya kan emang dia pengennya saya kan. Tapi pas saya jantungnya duk gitu. Terus saya bilang, Om nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Non, terusin aja. Terus saya bilang, Om kalau nggak kuat nyerah aja ya, angkat tangan ya gitu. Lambaikan tangan pada muka saya gitu. Terus dia bilang, enggak, tenang aja Non. Om masih kuat. Serius ya Om? Iya serius. Terus saya tanya, Om nanti mau buangnya di mana? Mau boleh di muka, boleh di asal. Saya bilang gitu. Serius Non? Iya. Terus saya tanya gini, emang aki-aki ini masih punya air apa ya gitu? Airnya masih ada sih ternyata ya. Oh masih ada. Buang di mana jadinya? Ternyata enak loh. Ternyata enak juga loh rasanya. Karena udah itu kali ya. Apa sih rasanya itu? Yang tadinya anyir, sekarang udah nggak anyir. Bau pandan ya? Rasa-rasa vanila kayaknya. Iya tapi kata orang itu bikin awet muda tahu. Iya makanya saya lagi memburu itu. Iya kata orang biar segar itu diminum, biar awet muda itu di muka gitu. Jadi saya minum aja. Diminum aja tuh.
biar kelihatan muda depan dia aja. Oke. Pas udah gitu kan masih dak-dikduk gitu kan. Om masih kuat gitu. Masih. Om masih sehat kan? Masih, kata dia gitu. Pas udah ininya baru dia bilang, udah ya non, omnya capek. Ya lagian om, kata saya gitu kan. Masa umur segitu masih kepengen, kata saya gitu. Ya kan gak apa-apa non, namanya orang udah lama yang gak pernah gitu, kata dia gitu. Oh ternyata kayak begini ya gitu. Kasihan ya, Kak Jule kasihan sama dia nih ya. Iya kasihan tahu. Saya mah nggak apa-apa dah gitu. Kak Jule dikasih apa sama dia? Dikasih perhatian aja udah girang banget udah. Oh, perhatian aja udah seneng ya. Perhatian, misalnya gini, Julai hari ini punya uang jajan gak gitu. Kan dia perhatian tuh. Ya udah om ini nomor rekeningnya gitu. Langsung dikasih sama dia. Perhatian gitu. Itu bukan perhatian lah namanya. Apa tuh? Dikasih duit namanya. Kalau perhatian tuh paling gini. Jule udah bangun, udah makan belum? Ya kan itu kan bentuk perhatian juga. Ya sih, cuma lebih ke masalah finansial sih kalau itu. Iya kan yang penting diperhatiin. Ya, udah girang banget cuma diperhatiin sama dia. Girang banget. Nggak perlu apa-apa, yang penting diperhatiin. Kayak misalnya Julai nggak jalan-jalan, nggak gitu. Emang kenapa? Ini kirimin aja om ke sini. Langsung transfer. Iya, baik tahu dia. Walaupun cuma 200. Tapi kalau seandainya dia nggak ngasih uang nih gimana? Masih mau komunikasi sama dia? Masih Masih mau tetap? Masih. Kan aku mah orangnya yang baik hati dan tidak sombong. Iya sih. Cuma kan di sini konsepnya udah bukan Kak Jula yang harus berpetualang mencari rudal sebenarnya. Kenapa tuh? Dia kan udah punya suami kan Kak Jula kan? Iya. Tapi ya gitu. Ya. Makanya kan itu ada juga kan kita berburu juga kan. Iya. Di saat kita lagi main terus kita mikir, suami kita nanti tahu ya gitu. Kan ada rasa deg-deg. Kalau suami tahu gimana? Ya udah wassalam. Iya kan? Simple ya. Iya ya udah wassalam gitu. Mau lanjut apa enggak? Gitu kan? Dipilih mau lanjut apa enggak. Tapi nih kalau saya tanya nih, dari lubuk hati yang paling dalam gitu ya Kak Jule ya. Sebenarnya sama suami ini masih mau dilanjutin nggak sih hubungannya? Sebenarnya karena ada anak. Karena ada anak. Oke, jadi anak lah yang membuat Kak Jule bertahan. Dan suami ini nggak pernah berubah sampai sekarang. Enggak, biasa aja. Biasa aja. Malah kalau misalnya saya lagi kepengen, sayanya juga sama kerja keras juga. Sama juga kerja keras ya. Tapi kan kadang uniknya gini ya bang, kalau suaminya udah berdiri, itu udah berdiri, karena akunya udah kerja keras sendiri, ya udah akunya giliran dia udah berdiri, akunya capek. Akunya nyerah, udah gitu. Iyalah. Iya. Terus itu udah berdiri didiemin aja. Iya udah cuman saya liatin doang. Oh ternyata ini ya hasil usaha gue selama ini gitu. Udah. Ya terus mau diapain? Ya dituntasin lah, kasihan udah begitu. Ya kan udah capek kerja kerasnya. Ya harusnya, udah nggak mood. Harusnya suami sih yang jadi balik kerja harusnya. Iya. Ini enggak suami sudah bangun diem juga. Enggak, saya diemin aja, saya tonton aja udah gitu. Lah terus suami nggak ngapa-ngapain juga? Enggak. Lah nyampe dia layu sendiri. Oh iya ya. Makanya saya itu pemburu gitu. Bukan pemburu karena kepengen nyoba ini, enggak. Jadi karena kesepian juga gitu kali ya. Iya. Akhirnya nyobain, diperhatiin sama orang satu nyaman, diperhatiin sama yang ini nyaman. Akhirnya saya kayak taman, memberikan kenyamanan. Iya kan? Taman kan memberikan kenyamanan. Iya betul. Jadi banyak yang kumbang yang datang deh tuh. Mohon maaf ya, jangan tersinggung ataupun sakit hati. Jadi kan
cowok tuh melihatnya gampang nih Jule, bisa nih gue dapetin cuma modal perhatian, kasih duit 100-200 bisa gue ini begitu jadinya. Iya. Tapi itu Kak Jule paham ya sampai situ ya, maksudnya ngerti gitu loh kalau Kak Jule ini cuma dimanfaatkan doang sama laki-laki. Ya manfaatin balik. Manfaatin balik. Iya. Karena Kak Jule Karena juga, kan nggak pernah ngerasa dimanfaatin. Oke. Nah, Kak Jule punya curiga nggak sih sama suami kalau suami itu punya selingkuhan juga di luar? Enggak sih. Enggak ya. Karena gini loh, sorry saya mau tanya, umur suami berapa? Sama kayak saya. 40 ada. Ya, umur segitu tuh masih kenceng loh. Maksudnya Kenceng. gini, kalau sebulan sekali aja dia nggak melakukan itu, wah itu udah mumetnya kayak apa tuh di kepala. Ih, jangan kan sebulan sekali. 3 bulan sekali juga dilakonin dia mah. Gitu ya. Mungkin udah menurun daya testosteronnya. Mungkin orang. Iya, saya pernah kan waktu itu sama terongnya nyampe patah di dalam itu. Oh iya yang cerita kemarin ya, sama Bang Ale ya. Karena saking udah ininya, terus sampai saya bilang gini ke suami, main yuk Pak, gitu. Main apa kata dia gitu kan? Ya udah kita aja mumpung ada orang gitu. Udah tua. Oh. Udah tua jawabannya. Terus masa mau dipaksa? Itulah kenapa Kak Jule masih mencari rudal di luar ya. Iya. Dari yang kecil, yang imut, sampai yang bengkok juga pernah didapetin. Dan sama kakek-kakek ini juga mencoba, karena ingin mencoba hal yang baru gitu. Bukannya mencoba yang baru, karena kasihan sih. Karena kasihan. Iya, denger ceritanya si kakek ini. Tapi Kak Juli juga butuh kan, pengen coba-coba juga. Iya, maksudnya bisa nggak ya gitu sama yang kakek-kakek gitu. Ternyata masih bisa. Meskipun harus dengan minum obat dulu. Iya. Kasihan, sampai. Iya tahu. Jadi antara sama dagdikduk takut dia kenapa-napa ada tahu. Masalahnya itu kan di luar rumah ya. Ntar kita kalau si cowoknya itu kenapa-napa alamat. Sebenarnya sih ya kalau cowok tuh yang penting dia rajin olahraga sih. Dia rajin kok olahraga. Nah kalau orang yang rajin olahraga biasanya itu stabil terus tuh tingkat daya ingin apa masalah ngeweknya gitu ya, itu biasanya stabil. Kecuali kalau laki-laki yang jarang olahraga atau nggak pernah sama sekali, dan itu tuh menurun tuh seiring jalannya waktu, pasti menurun juga tuh keinginannya. Tapi saya pernah tahu di mobil. Pernah? Bertiga juga? Enggak, cuman berdua doang. Berdua doang. Kalau bertiga gimana ceritanya? Iya, sempit mobil. Berdua tahu. Lagi di mana? Di parkiran gitu? Enggak, di jalan raya. Oh di jalan raya? Jalan gitu. Sambil jalan mobilnya? Gimana caranya? Jadi musiknya itu dikencengin tahu. Terus? Terus kan kaca mobilnya gelap. Jadi kita mau teriak mau diapain nggak bakalan dengar. Oke, ini sambil nyetir nih dia nih. Kak Julinya di mana? Di belakang. Jadi kayak main gimana ya gitu ya. Di belakang. Jadi yang temannya itu kan yang nyupirnya. Jadi saya sama yang si papunya. Tapi nanti ganti. Oh, ngerti saya. Paham kan? Paham. Ganti. Iya tahu. Kenapa? Parah. Iya, habis gimana ya gitu kan? Dibalik memang harus ada yang ditebus ya pasti ya. Iya kan? Jadinya Kak Julien ya. Enggak sih. Jatuhnya ke maniak ya? Iya, sama aja. Cuma di bawahnya maniak. Oh, jadi maniak nih di atasnya. Iya gitu kayaknya. Iya kan? Tapi kadang suka mikir, ih masa sih harus gini terus ya bang? Iya. Kapan ininya gitu kan? Tapi kalau dipikir-pikir lagi, otaknya jadi mumet sendiri ya. Iyalah Kak Julia ngejalanin, saya juga mumet dengar ceritanya. Saya ini kan sebenarnya ngikutin kisahnya Kak Julia dari yang video pertama, kedua saya ngikutin dan memang itu inti masalahnya dari tidak harmonisnya rumah tangga ya dengan suami. Cuma ya namanya orang sih ya, kita nggak bisa menahan. Jadi Kak Julia pertama berani coba dulu, akhirnya coba-coba akhirnya malah sekarang di level. Kadang aku juga kalau di rumah, kalau misalnya aku lagi bete sendiri gitu kan,
Kadang suami nggak mau, aku suka. Alat sendiri. Kadang suami cuma ngeliatin doang. Kenapa gitu? Dingin, Enggak, dingin. orang kepengen aja gitu. Dingin banget suami ya. Ini dingin biasa aja. Iyalah, kalau dia melihat istrinya itu terus didiemin juga ya berarti dingin banget. Dingin banget. Nggak tahu dinginnya karena apa ya? Mungkin bosan ya kali ya. Berapa tahun sih pernikahan? Jalan 15. 15 tahun udah cukup lama ya, lumayan. Anak umur? SMP kelas 1. SMP. Tapi Kak Jule yakin ya suami nggak punya lagi selingkuhan di luar ya? Kayaknya ya. Dan soalnya saya nggak pernah buka-buka HP dia. Pernah nggak sih deep talk gitu sama suami? Enggak, biasa aja, nggak pernah ngobrol. Nggak pernah ngobrol? Nggak, paling kalau ngobrol itu cuman makan gitu, nggak pernah bahas apa-apa gitu. Sesekali nih misalnya coba Pak, sadar nggak sih kalau hubungan kita nih kayaknya udah itu dulu. Udah pernah. Dulu itu pas semenjak kita gede-gedean. Udah kayak di sinetron gede-gedean di lampu merah itu. Di lampu merah di luar. Terus saya bilang, kamu maunya apa? Kamu maunya gimana gitu. Sadar nggak sih hubungannya mau dibawa kemana gitu. Nyampe orang tuh yang namanya lampu merah macet kan pada nonton. Mungkin antara kasihan sama gimana ya. Sayanya udahlah, yang penting emosi saya ini saya ungkapin semuanya gitu. Saya nggak mau yang dipendem-pendem lagi, nggak mau gitu. Diungkapin tuh di sini. Iya. Dia habis saya ungkapin emosi saya itu bukannya minta maaf, Bang. Malah pulang ke rumah orang tuanya. Siapa yang gak sakit hati kan? 2 bulan saya ditinggalin. Iya sih, kalau saya dengar dari cerita yang pertama ya, jadi suami ini benar-benar bukan sosok suami yang baik sih. Membiarkan istrinya. Kayak misalnya gini, dia gaji nggak pernah ngasih tahu jumlah gajinya berapa. Terus kalau ngasih saudaranya itu nggak pernah ngasih tahu. Saya mah tipe orang yang boleh ngasih ke siapa yang dia mau, kan itu kan uangnya dia kan. Tapi kan alangkah baiknya kalau dia ngomong. Tapi sampai sekarang masih dikasih nafkah kan? Masih ya. Tapi cuman buat bayar-bayar ini aja gitu ya. Buat sehari-harinya ya saya. Nyari sendiri Kak Jule. Iya. Masih kerja ya. Kayak waktu itu pernah kan, dia bilang gini, emang masih ada orang yang mau sama lo. Nah pas dari situ kayaknya saya ya kan, iya, ditantangin gitu kan, jadi kayak adrenalin. Ya, paham. Jadi kayak adrenalin, terus diperhatiin orang, ya udah dia. Oke, nah ini saya bukannya mau kasih nasihat atau apa sih, kita ini cuma ngobrol-ngobrol sharing aja ya Kak ya. Mohon maaf, Kak Jule Muslim bukan? Muslim ya. Pernah nggak Kak Jule misalnya dalam kesendirian nih, kok rumah tangga gue begini banget, gue mau dibawa kemana lagi nih, ke depannya apa gue harus begini terus, semakin sini semakin jauh nih gue nih, semakin jauh dari ajaran agama juga. Sementara gue mau ngandelin suami gue juga, kayaknya suami gue juga nggak bisa diandelin gitu. Kalau misalnya gini Bang, kan saya masih punya suami nih, terus saya nikah siri sama orang masih boleh nggak? Nggak boleh, haram hukumnya. Tapi kan saya udah cinta sama yang si Papua ini. Iya, tetap haram selama masih ada jalinan ikatan pernikahan dengan suami. Tapi suami nggak mau ditinggalin. Iya, nggak boleh. Tapi saya dosa mulu dong berarti. Betul, dosa mulu. Mau sampai kapan Kak Jule kayak gini coba? Karena gini ya, kita hidup nggak selamanya sehat. Setiap hari bertambah, umur kita juga bertambah terus. Nanti pas kita sudah tua, kita misalnya baru kepikiran buat ninggalin semuanya, baru sadar itu udah terlambat. Jangan sampai kita dikasih dulu cobaan misalnya ya. Mohon maaf nih, ini gambaran aja. Misalnya nih, kita dikasih penyakit nih yang nggak sembuh-sembuh, terus baru kepikiran buat sadar, itu udah telat tuh. Iya sih ya, kadang suka mikir gini, ih masa mau begini terus gitu. Iya. Itu tapi kan, mau gimana? Tapi kan itu bukan milik rame-rame, Mekinya Kak Jule. Apanya? Mekinya? Ya kemarin kan udah dilelang.
Ya kemarin udah dilelang. Aduh. Saya sih ya yang saya harapkan ya, coba deh Kak Jule cari, karena nggak selamanya Kak Jule akan mendapatkan kesenangan dari apa yang Kak Jule jalanin deh. Percaya sama saya. Iya sih. Emang sih kadang suka mikirnya gitu ya. Iya. Tapi kalau akal otaknya lagi suka bingung. Dijalanin sama ibadah. Sama yang kadang kan, sama yang baik. Kadang yang baiknya suka ketutup sama yang udah ngikut lagi sama yang gitu. Karena Kak Jule nggak punya benteng nih. Benteng untuk menangkis itu semua. Iya. Apa bentengnya? Ibadah. Iya. Saya bukannya mau mengguru ya. Enggak, maksud gini. Besok kalau misalnya dikasih suami lagi gitu ya. Saya mau nyarinya yang itu aja, kayak Pak Ustadz gitu kayaknya. Nggak menjamin, banyak yang istrinya banyak juga. Iya ya. Iya. Terus saya nanti gimana ya? Nah, mending jangan menaruh harapan sama orang lain. Iya ya. Iya. Kak Jule mulai menanamkan pedoman ke dirinya Kak Jule nih. Gue pengen gue pengen merubah hidup gue. Gue pengen coba. Kayak undian gitu ya? Bukan. Oh, itu menghalang lagi. Maksud saya Kak Jule coba gini ya, saya juga bukan orang yang benar ya. Saya bukan orang suci juga. Saya juga pernah ada di dunia yang gelap, dunia kelam gitu ya. Nah, cuma ada satu titik memang momen saya pengen ninggalin itu semua gitu loh. Nah, waktu itu caranya adalah dengan saya berserah diri sama yang Maha Kuasa. Iya ya. Iya. Nah, disitulah momen itulah saya manfaatkan gitu loh. Saya coba pelan-pelan. Tapi dulu juga memang banyak juga pertimbangannya. Masa sih gue bisa dimaafin, dosa-dosa gue banyak. Tapi kayaknya kalau suami saya tahu, saya mah nggak bakalan dimaafin deh. Iya kan? Soalnya ada pelelangan kemarin. Iya. Iya. Lagi dilelang. Iya. Maksudnya nanti kalau misalnya kalau ketahuan nanti alasannya saya gimana? Alasannya? Salah suami juga. Dia selalu lu sendiri. Kenapa lu? Akhirnya gue harus cari di luar. Terus kalau misalnya dibilang lagian sih lu kurang cantik gitu ya. Lah kenapa lu mau nikah sama gue? Iya. Kenapa baru sekarang lu ngomong? Iya ya. Dosa mulut lu kayak gitu, nggak boleh gitu. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Berarti saya masih boleh ya berpetualang selagi belum ketahuan. Boleh. Selagi belum ketahuan maksudnya gitu. Nggak masuk Derwis, nggak masuk. Iya maksudnya sebelum ketahuan gitu kan, masih hari-hari gitu kan. Iya maksudnya selagi belum ketahuan gitu. Janganlah, udahin. Ya tapi berat bang, kalau ninggalin tuh berat. Berat ya. Iya bang, gimana sih, ngerti nggak? Iya sih. Iya, tapi sih juga berat bang, saingannya. Masalahnya kan yang orang Papua itu juga bininya cantik. Terus apa yang mau diharapin? Tuh iya kan? Saya tanya sama Kak Jule, terus misalnya Kak Jule masih jalanin sama orang Papua itu, Kak Jule tahu dia udah punya istrinya cantik, terus apa yang mau diharapin dari orang Papua itu? Nah karena saya jelek, jadi ada keistimewaannya, berarti kan si istri yang cantik itu kalah sama yang jelek gitu. Iya, tapi kan cuma buat selingan doang, nggak ada niat buat diseriusin. Nggak apa-apa deh. Nggak masuk udah. Iya maksudnya yang nggak apa-apa gitu kan, yang penting kan sama-sama gitu kan, sampai di mana nanti sama-sama udah jalan masing-masing gitu ya. Iya kan? Konsepnya nggak gitu juga sih. Ya, tapi terserah lah. Iya maksudnya kan kayak begitu. Ntar kalau misalnya udah ini ya gitu. Tapi kalau selagi masih diperhatiin, selagi masih disayang kan, soalnya yang di rumah kan nggak perhatian nih gitu. Maksudnya menampung gitu kan, menampung perhatian gitu. Selagi masih ada yang perhatian, udah nikmatin gitu ya. Ya atur sendiri lah. Iya maksudnya kayak begitu bang. Pantesan Bang Ali nyerah. Aku tahu rasanya.
Iya kan, begitu kan maksudnya. Enggak. Maksud saya tinggalin itu semua tuh. Iya tapi berat Bang. Berat ya. Mm-mm. Terus Kak Juliet masih tetap mau jalanin ini terus nih. Masih sih Masih kayaknya. sampai batas waktu yang sampai batas waktu yang tidak ditentukan. kan gitu ya. Sampai nanti suami tuh benar-benar sadar, oh istri gue ternyata ada di rumah gitu. Ternyata gue punya istri ya gitu. Ternyata gue punya keluarga ya gitu. Tapi saya kepengen tuh nanti di saat suami saya sadar kalau dia punya istri, udah gitu, nggak ada yang diungkit-ungkit lagi gitu. Oke, Ya kan? paham. Jadi saya lagi ininya aja gitu. Mau dibawa kemana rumah tangganya terserah aja gitu. Oke. Anak umur berapa? 14. 14. Cewek cowok? Cowok. Cowok. Anak saya ganteng tahu. Ya. Enggak kayak bapaknya enggak. Jangan sampai tahu anak tahu loh Apanya? kalau mamanya kayak gitu. Jangan. Iya. Kalau misal nih tiba-tiba anak mergokin tahu gitu. Enggak kan samanya jauh. Kan anak saya sama bapak saya. Tinggal sama orang tua saya. Oh jauh. Saya jadi di rumah itu cuma berdua doang. Bener, saya bener-bener gak dapat celah buat masuk. Iya, maksudnya emang begitu. Gitu ya. Aduh. Jadi gimana dong? Iya, jadinya gimana gitu kan? Kayaknya udah cukup waktunya Kak Jule, karena saya udah cukup pusing juga dengerin curhatan Kak Jule. Saya udah kehabisan kata-kata juga, mau ngomong apa lagi saya juga nggak tahu. Saya udah bilang juga saya angkat tangan, saya nyerah gitu ya. Saya harapkan sih semoga kedepannya Kak Jule dapat jalan yang terbaik lah. Tapi pengennya masih Mbak Papua sih. Ya oke lah. Semoga itu jalan yang Kak Jule yang pilih, jalan yang terbaik buat Kak Jule ya. Dan semoga bahagia selalu. Amin. Makasih ya Bang ya. Ya, jangan lupa ya. Semoga kalau ketahuan tolongin. saya tolongin. Ya, semoga dikasih rezeki yang lancar. Anaknya dijadikan anak yang soleh. Amin. Bisa menyadarkan orang tuanya. Ya. Iya. Oke, Kak Julia terima kasih. Makasih juga Bang. Oke, saya nggak mau nanya buat pesen-pesennya karena nggak ada pesen-pesennya. Buat teman-teman juga yang mau hadir dan duduk di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Jule, terima kasih ya. Sama-sama Abang. Ya Jangan Allah, lupa ya. Semoga Kak Jule diberikan kesadaran. Amin. Jangan lupa ya. Tolongin.